Jadi ketika Rasulullah SAW menunjuk ya Usamah bin Zaid sebagai komandan pasukan perang pada saat itu di usianya yang masih sangat muda, 18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dalam acara Showcase Aswa Official Podcast. Kali ini perkenalkan, nama saya Endang Warwati selaku presenter pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber, yakni narasumber pertama ada Ustadz Khairul Anwar selaku Kepala SMP IT As-Sahwa. Ahlan wa sahlan Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada narasumber kedua kita atas nama Imaduddin Al-Azam. Ahlan wa sahlan, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, Assalamualaikum. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari kedua narasumber kita. Yang pertama nih ada narasumber pertama kita, yakni Ustadz Khairul Anwar selaku Kepala SMP IT As-Sahwa. Beliau lahir pada tanggal 18 Februari 1990 di Berau, bertempat tinggal di Jalan Albina. Kemudian untuk riwayat pendidikannya yakni di SD 007 Tanjung Redak, MTSN Tanjung Redak, SMAN 4 Berau, kemudian Universitas Mula Warman tahun angkatan 2008. Untuk pengalaman organisasi beliau, kali ini ada Himak Bio ya Ustaz tahun 2010, kemudian ada LDKF KIP tahun 2010, dan salah satu prestasi yang pernah diraih oleh beliau yakni MTQ Nasional Mahasiswa untuk jenjang Makassar di Unmul. Masya Allah ya. Kemudian narasumber kedua kita di sini ada Kak Imat ya. Silahkan sapa-sapa dulu Kak Imat ke kamera. Halo adik-adik semua, teman-teman. Ya, Kak Imat ini bertempat tanggal lahir di Berau, tanggal 10 Mei tahun 1999. Sekarang domisilinya ada di Jalan Pangeran Hidayatullah nomor 1 RT 29 ya. Silakan yang mau berkunjung barangkali ya. Deket ya dari sekolah. Deket banget dari sekolah. Nah, untuk riwayat pendidikannya nih, yang pertama ada SD IT As-Sahwa, ini tahun 2011. Kemudian SMP IT As-Sahwa, ini untuk tahun angkatan 2014. Lalu kemudian ada SMA IT Ashifa Boarding School tahun 2017. Dan sekarang sebagai mahasiswa dari pariwisata via Universitas Brawijaya ya, sampai saat ini ya, Masya Allah. Dan wow, untuk pengalaman organisasinya lumayan banyak sekali ya, kayak gitu. Beliau menjadi BEM Smait Putra Ashifa tahun 2016, staf muda BEM VIA tahun 2017, staf muda EMUB tahun 2017, staf Himapar di tahun 2018, staf EMUB tahun 2018, Kadep Infocom di Himapar tahun 2019, Ketua Umum DPM UB tahun 2020. Masya Allah, sangat aktivis sekali. Luar biasa ya. Luar biasa sekali kayak gitu ya. Jadi kita kedatangan dua narasumber yang memang dua-duanya ini punya track record yang bagus ya buat adik-adik sekalian dan juga para pemirsa dari podcast kita kali ini ya. Nah, berbicara tentang kemerdekaan, karena kita kan kali ini temanya tentang kemerdekaan kan, apalagi ini makin mendekati 76 tahun Indonesia merdeka kayak gitu, dari tahun 1945 sampai tahun 2021 kayak gitu kan. Nah, saya nih kira-kira masih mempertanyakan apakah kita ini udah merdeka atau belum sih kayak gitu. Terus makna merdeka buat orang-orang itu apa kayak gitu. Nah, dari dua narasumber ini nanti mereka akan ngasih tahu ke adik-adik sekalian atau pemirsa sekalian di rumah yang mendengarkan dan menonton acara showcase kita pada kali ini ya. Nah, saya pertama kali ingin tanya nih sama Ustadz Anwar ya, selaku kepala sekolah dari SMP IT As-Sahwa. Kira-kira kalau menurut Ustadz nih, makna kemerdekaan itu bagaimana sih kayak gitu? Karena kan kita ngeliat nih track record Ustadz mulai dari zaman sekolah, kemudian ke mahasiswa sampai akhirnya Ustadz masuk di sini dan akhirnya sekarang menjabat sebagai posisi tertinggi
di SMP ini selaku ujung tombaknya kayak gitu kepala sekolah. Masya Allah. Silahkan tafadhol Ustadz. Luar biasa ya, dikatakan ujung tombak. Wah, ya berbicara tentang makna kemerdekaan, alhamdulillah ya, Indonesia memasuki tahun yang 76 ya, 76 kemerdekaannya ya. Pada saat itu mungkin kita ketahui bersama bahwasanya para pahlawan pejuang ya zaman dahulu itu berjuang menggunakan senjata ya, bambu runcing ya, tenaganya yang sangat luar biasa. Ya tentu berbeda dengan kita saat ini ya. Iya, benar Berbeda sekali. dengan kita saat ini yang mana tugas kita adalah untuk mengisi kemerdekaan itu ya. Cita-cita mulia para pendahulu kita ya, itu kita teruskan ya. Nah, kita teruskan ya. Bagaimana sih caranya ya? Mungkin di latar belakang saya selaku pendidik ya, pastilah mengingatkan kepada generasi ya, penerus bangsa untuk tetap semangat ya, semangat dalam mengisi kemerdekaan itu dengan berjuang untuk selalu belajar ya, dengan penuh semangat ya. Bagaimana nanti bangsa Indonesia ke depan itu jadi lebih baik daripada saat ini ya. Nah, alangkah ruginya ketika generasi kita saat ini ya tidak mengisi kemerdekaan itu ya. Berarti kita tidak mensyukuri ya, tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kemerdekaan itu ya. Mungkin itu ya secara singkat dulu ya. Itu ya. Tadi Ustadz bilang ya Ustadz Tanur bahwa kita nih harus ngisi kemerdekaan kayak gitu kan. Cuman masalahnya posisinya apalagi kan di zaman serba new normal kayak gini kita nggak bakalan lepas yang dari namanya gadget kayak gitu kan. Kalau dalam penanganan yang tepat kayak gitu, maka setiap orang tua pasti pengen lah anaknya itu punya akhlak karimah kayak gitu, kemudian berperilaku baik, kemudian juga dia berwawasan yang bagus kayak gitu. Nah, barangkali Ustadz bisa memberikan kisaran seperti apa sih yang bisa dilakukan pihak orang tua ataupun anak-anak buat sekiranya mengisi kemerdekaan ini kayak gitu. Iya, khususnya untuk generasi penerus ya, anak-anak usia sekolah ya, mahasiswa dan sebagainya. Dengan tantangan era digital saat ini ya, memang hal ini tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita hindari ya. Gadget kemudian teknologi saat ini kita tidak bisa hindari, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk terus belajar ya, kemudian kita ambil baiknya ya. Kita ketahui bahwasanya gadget ya, salah satu contohnya itu merupakan kalau diibaratkan seperti pisau bermata dua ya. Iya, Jadi ketika kita salah gunakan ya, maka kita akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita manfaatkan dengan baik ya, insya Allah gadget yang kita gunakan itu akan bermanfaat untuk kita. Jadi kita bijak ya menggunakan salah satu gadget yang kita miliki seperti itu. Mungkin itu ya. Oke. Jadi buat adik-adik di rumah yang lagi nonton acara ini, jangan lupa ya, bijaklah dalam menggunakan gadget. Dan bagi orang tua perlu adanya pendampingan yang super dan khusus bagi ananda-ananda sekalian. Nah, kita pindah dulu ya ke Kak Imat. Kak Imat di sini adalah alumni ya, alumni angkatan pertama dari SMP ITA Sohwa pertama kali berdiri. Masya Allah, kita nemukan ya alumni angkatan kita yang pertama ya. Ayo silah, selamat pagi Kak Imat. Pagi, Ustazah. Ya, dipanggil ya Ustazah, padahal seumuran. Masya Allah. Iya, jadi mungkin di sini posisinya Kak Imat angkatan pertama di SMP ITA Sohwa. Yeah. Saya pun juga angkatan keberapa gitu di SMP yang lainnya gitu. Tapi tidak apa-apa. Baik Kak Imat, kakak nih sekarang kan posisinya masih sebagai mahasiswa kan ya? Masih. Nah, di Universitas Brawijaya di Malang ya? Malang. Iya, oke.
saya mau nanya nih, kira-kira apa sih makna kemerdekaan bagi Kak Imat kayak gitu kan, selaku misalnya pemuda ataupun ini saya lihat banyak juga ya track recordnya sebagai anggota atau aktivis dari organisasi seperti itu. Silahkan Kak Imat. Oke, tapi sebelum menjawab nih Ustazah, tadi makna kemerdekaan boleh nggak dikenalan dulu? Oh iya boleh, karena kayaknya silahkan. belum kenal lebih dekat Iya, nih, karena baru pertama kali juga ketemu dengan Iya. ini angkatan keberapa nih Ustazah kira-kira? Oh sekarang ini udah angkatan ini 9, 10, 11. 11 tuh. Ya kira-kira 8-9 tahun juga yang lalu aku masuk ke sini pertama kali ya, baru beberapa orang aja jadi angkatan pertama gitu. Dulu ini masih hutan sekolah ini gitu ya. Kalau pagi-pagi datang ke sekolah itu ada suara monyet ketawa, kita lagi belajar suka diketawain monyet. Terus pagi-pagi datang ke sekolah ada babi lewat Ustaz. Iya benar. Ada babi lewat menyeberang di lapangan sekolah ini. Masya Allah. Sekarang udah nggak bisa karena kalau dia lewat dia nabrak gedung ini. Dia nggak bisa. Ya, berubah. Udah berubah banget dan bersyukur banget, alhamdulillah banget hari ini bisa kesini lagi ya setelah sekian lama. Kayak ini juga jadi momentum yang bagus banget nih buat alumni ya, kedepannya meskipun alumni nonton nih. Iya, Betul. alumni juga harus nonton. Buat alumni kedepannya kalau kemarin ya dulu kita diajarin di sini, diberikan banyak ilmu, pengetahuan dan lain-lain. Mungkin saatnya sekarang kita nih yang datang ke sini lagi buat berbagi juga, sharing juga dengan teman-teman, dengan adik-adik yang ada di sini gitu. Oke, mungkin cerita lagi sedikit tentang aku ya nih Kak, supaya lebih kenal juga. Jadi dulu memang SMP di sini, SMP IT As-Sohwa angkatan 1, kemudian sebelumnya juga SD angkatan 1 di SD IT As-Sohwa. Jadi memang perintis di Yayasan As-Sohwa ini. Ya. Nah, tapi kebetulan untuk SMA waktu itu belum buka. Ya, pada saat itu belum buka. Akhirnya saya carilah SMA IT yang lain gitu. Karena memang nyaman di IT gitu, nyaman di Islam Terpadu. Akhirnya pergi ke Subang, Jawa Barat, SMA Ashifa gitu, boarding school. Itu cukup terkenal juga. Kemudian banyak juga adik-adik yang lain juga mengikuti sekolah di sana gitu. Kemudian barulah setelah SMA melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Masya Allah. Nah, gitu. kemudian kegiatan lagi kalau tadi bisa digambarkan sedikit di SMP dulu kegiatannya ya memang nggak banyak ya, nggak seperti hari ini udah ada taman, udah ada lapangan bola ya. Kalau dulu memang ya becek dikit aja kita udah larang main bola gitu. Bahkan sekarang eskul udah sampai belasan ya Ustadz ya. Tuh, ekskul udah sampai belasan gitu. Kalau dulu kita bahkan nggak bisa milih ekskul itu. Ya karena benar-benar terbatas. Mau nggak mau itu aja. Gitu kan. Nah, kemudian kegiatan dulu juga mungkin sekarang ada BEM atau OSIS-nya Ustazah? Ada OSIS. Ya dulu kebetulan aku bukan pengurusnya gitu. Jadi teman aku. Nah, tapi aku di BSMR kalau dulu, nggak tahu sekarang ada apa enggak. Masih ada. Nah, dulu ketua BSMR tapi memang nggak digunakan dulu. Jadi setelah dipilih sudah begitu aja. Gitu ya. Nah, sama kegiatan andalan As-Sohwa tentunya yang nggak mungkin juga aku lewatin adalah pramuka. Iya. Kemudian ada satu lagi kegiatan di Berau yang baru aku buat dengan teman-teman yang ada di sini juga, itu kita coba untuk bantu donasi gitu. Kita coba untuk fundraising, mengumpulkan donasi untuk membantu masyarakat Kabupaten Berau gitu yang terdampak pandemi COVID-19 gitu. Terutama warga masyarakat yang isoman gitu. Jadi kita mengumpulkan uang, bisa dicek di sosial medianya di kita saling bantu.berau. Nah, adik-adik bisa cek, bisa barangkali bantu donasi juga gitu. Bisa lewat ke event juga atau kita saling bantu. Dengan beberapa teman-teman ya kita coba mengumpulkan uang, coba untuk bantu lah sedikit-sedikit gitu. Dan kemudian ya ini juga ajakan juga nih buat teman-teman kalau mau jadi relawan, kalau mau ikut bergabung dengan gerakan kita boleh banget, kita nanti bisa kolaborasi bareng. Nggak gitu. menutup kemungkinan untuk seusia SMP gitu ya. Iya. Nah, balik lagi ke tadi makna kemerdekaan ya. Iya, benar sekali. Nah, pada akhirnya ya aku memaknai kemerdekaan yang pertama memang sebagai pemersatu lah gitu, pemersatu bangsa gitu ibaratnya. Karena memang ya syukur alhamdulillah gitu kita ternyata hidup di lingkungan atau bangsa yang benar-benar beragam gitu kan. Ada banyak banget bahasa dan budaya dan berbagai daerah, kemudian kita disatukan menjadi satu bangsa yang utuh. Nah, kemudian berikutnya itu bahwasanya ya kemerdekaan ini dimaknai bahwasanya
perjuangan kita belum selesai, ternyata perjuangan kita itu masih panjang banget gitu. Nah, kemerdekaan yang kemarin adalah kemerdekaan untuk bebas dari penjajahan gitu. Nah, tapi sehari ini ya kemerdekaan kita adalah melanjutkan gitu dan membesarkan bangsa ini dengan karya-karya, dengan kerja-kerja. Gitu kira-kira saja kalau dari aku. Iya. Tadi Kak Imad bilang nih ya bahwa kemerdekaan itu sebenarnya sebagai pemersatu bangsa kayak gitu kan. Kan makin kesini kita apalagi kehidupan sebagai mahasiswa gitu ya. Kita ketemu dengan orang-orang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Ada nggak sih kira-kira kendala Kak Imad ketika berkuliah punya konflik nih sama orang misalnya yang beda suku atau beda apa kayak gitu. Kira-kira dari Kak Imad sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu kayak apa sih kayak gitu? Jadi ada waktu itu salah satu kegiatan juga kepanitiaan yang aku ikuti namanya Kampung Budaya Brawijaya. Nah, Kampung Budaya Brawijaya ini adalah acara untuk orda-orda dari seluruh Indonesia gitu, organisasi daerah. Jadi ada forum mahasiswa Medan, ada forum mahasiswa Jakarta, forum mahasiswa Kalimantan. Nah, semuanya ngumpul nih untuk show up di hari itu budayanya seperti apa gitu. Kemudian ya penampilan baju adatnya, tariannya, lagu-lagunya, bahasanya gitu di dalam satu gedung gitu. Dibuat pos-pos begitu kan. Nah, jadi pada akhirnya ya ketika kita berbeda gitu ya, meskipun kita ada perbedaan yang cukup signifikan gitu, ada yang mungkin tertutup pakaiannya, ada yang mungkin lebih terbuka, kemudian ada yang berbeda bahasanya satu sama lain, tapi ketika disatukan yang ternyata indah juga gitu loh akhirnya. Jadi ya selama aku di kampus gitu nggak ada sama sekali masalah terkait dengan perbedaan ya suku, ras gitu semacam itu. Bahkan kita harmonis banget terutama di malam acara itu gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya selama berkuliah juga nggak ada ya hambatan sama sekali tentang itu. Saya izin balik lagi ke Ustadz Anwar kayak gitu ya. Bagaimana ini Ustadz kayak gitu kan, anak-anak peserta didik sekarang kayak gitu itu sangat menanti-nanti kira-kira apa ya yang sekolah itu akan lakukan kayak gitu untuk menciptakan suasana kemerdekaan. Mereka ini sangat nanti-nanti kira-kira mereka selalu menunggu kira-kira sekolah buat event apa ya kayak gitu. Tapi kurangnya yang namanya keinginan mereka pribadi untuk kenapa nggak ngajukan ini aja kayak gitu. Kurang mereka keinginan seperti itu karena mungkin lebih mengharapkan kepada sekolah yang mengadakan event seperti itu. Barangkali kalau dari Ustadz Anwar kayak gitu bisa disampaikan ke adik-adik yang ada di rumah. Ya, kembali ya terkait dengan mengisi kemerdekaan khususnya adik-adik. Kalau di sekolah biasanya diadakan lomba-lomba ya pada saat itu ya, pada lomba-lomba. Tapi karena kondisi pandemi yang sangat saat ini ya masih mewabah di Indonesia dan khususnya di Berau tidak juga lepas dari hal itu, maka event-event yang ada kita rubah ya. Artinya makna dari perjuangan itu tidak kita hilangkan sebenarnya ya. Tidak hanya lomba-lomba yang langsung di lapangan ya. Kita biasanya panjat pinang ya kan. Kemudian balap karung, kemudian futsal dan sebagainya. Nah, saat ini kita tidak bisa lakukan itu, tapi kita rubah ya dengan era digital saat ini ya, bisa berkarya ya lewat lomba-lomba secara online ya. Insya Allah nanti melalui OSIS ya, Insya Allah sudah direncanakan ya kan untuk perlombaan-perlombaan 17-an ya, dan itu tidak mengurangi makna dari perjuangan. Benar sekali. Seperti itu. Dan nanti akan rilis sebenarnya lomba-lomba yang sifatnya online ya. Kalau saya dengar itu dari OSIS itu ada desain grafis gitu ya. Kemudian lomba cerdas cermat melalui aplikasi Quizizz ya. Nah, kemudian ada lagi semacam video pendek dan sebagainya terkait dengan kemerdekaan. Jadi semuanya serba era digitalisasi gitu. Sebenarnya ini di spoiler dikit kayak gitu, tapi nggak apa-apa ya gitu ya. Mohon maaf izin dari wakil kesiswaan sebelumnya. Nah, kalau gitu saya pengen balik lagi ke Kak Imad gitu kan. Kalau dari mahasiswa nih,
Kalau dulu kan kita ya, zaman dulu gitu kan, kalau ngisi kemerdekaan itu adalah panjat pinang, terus tadi yang disampaikan sama kepala sekolah kayak gitu kan, ada lomba-lomba yang istilahnya kalau nggak ngumpul nggak seru gitu loh. Nah tapi kan sekarang tatap muka semua serba terbatas, kemudian juga pertemuan itu dibatasin kayak gitu. Kira-kira kalau untuk para pemuda ataupun dari mahasiswa nih, mereka tuh ngadain kegiatan untuk ngisi kemerdekaan itu seperti apa kayak gitu. Silakan Kak Imat. Oke, baik. Nah, memang ya bangsa kita ini dilahirkan kebetulan dengan karakter gotong royongnya, karakter komunalnya gitu. Jadi senang kumpul-kumpul, senang gotong royong. Ya contohnya ya kerja bakti atau rewang ya kan, atau ya banyak lah yang lainnya gitu. Termasuk juga acara kemerdekaan itu bagian dari gotong royongnya kita. Tapi kebetulan hari ini dihadapkan dengan kondisi pandemi seperti hari ini, jadi ya itu menjadi ujian juga bagi semangat gotong royong kita gitu kan. Kalau diremehkannya ya kira-kira kalau aku bisa bilang iya sama dengan nilai yang aku bawakan juga dengan donasi yang coba kami buat, yaitu menang bersama. Nah, pada saat ini memang jadi momentum kita untuk kemudian kembali nih ke kemerdekaan kita, merebut kembali kebersamaan kita gitu ya, yang kemudian terhambat oleh pandemi. Ya coba kita untuk sama-sama menang bersama nih hari ini gitu, sama-sama disiplin, kemudian saling mengingatkan sama lain, sama-sama membantu. Karena boleh jadi tanpa kita sadari teman-teman di sekitar kita nih dalam keadaannya hari ini butuh bantuan kita gitu kan, dalam keadaan isoman, dalam keadaan terpapar ya, kemudian dalam keadaan ya butuh uluran tangan, butuh dibantu gitu. Nah itu sebagai utamanya ujian kita di kemerdekaan pada pandemi hari ini. Gitu ya. Akhirnya deh kalau gitu terakhir nih kayak gitu pertanyaan bagi kedua narasumber kita pada kesempatan kita pada pagi hari ini adalah kira-kira pesan-pesan apa yang mau disampaikan ke adik-adik dari peserta didik SMP TA Sohwa ataupun kepada orang tua maupun masyarakat umum untuk lebih memaknai kemerdekaan ini, terutama di kondisi pandemi pada saat ini, baik oleh kepala sekolah maupun Kak Imat selaku alumni juga, selaku mahasiswa dan selaku masyarakat juga. Kepada Ustadz Khairil Anwar saya persilahkan. Iya, untuk closing statement pada showcase pada pagi hari ini, memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya, kami mengajak ya bahwasanya kita semua ya mengisi kemerdekaan ini dengan kerja-kerja, kemudian hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain ya. Hablum minallah, hablum minan nas, seperti itu. Jadi Allah juga, sosial juga, seperti itu. Kemudian jadilah insan-insan yang bermanfaat untuk orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang banyak manfaatnya. Mungkin itu ya closing statement dari saya. Ya, kalau Kak Imat gimana nih Kak? Silahkan. Oke, baik. Mungkin sedikit kisah juga nih ya sebelum closing statement. Jadi ketika Rasulullah SAW menunjuk ya Usamah bin Zaid sebagai komandan pasukan perang pada saat itu di usianya yang masih sangat muda, 18 tahun, memimpin banyak sahabat senior di belakangnya berbaris ya, sahabat-sahabat senior Abu Bakar, kemudian Umar ya, banyak sahabat senior di belakangnya, masih usia 18 tahun. Nah kemudian memimpin untuk perang yang pertama kali keluar kota Madinah kalau nggak salah. Nah dari sana sebenarnya Rasulullah ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwasanya anak muda itu untuk misi yang besar, dan misi yang besar itu untuk anak-anak muda gitu. Karena kenapa? Karena seenggaknya anak muda itu punya 3 hal gitu. Yang pertama dia punya waktu ya, kalau orang tua ya kira-kira usianya tinggal sebentar lagi gitu. Kemudian kalau anak muda ya diharapkan dia punya usia yang masih banyak gitu kan. Kemudian punya energi yang banyak gitu. Orang-orang tua ya udah cukup lah gitu. Mereka udah nggak sanggup lagi untuk berlari, untuk ya berdiri juga bahkan gitu ya. Kemudian selain punya energi, punya waktu yang banyak, kemudian juga punya imajinasi yang luas gitu anak muda. Nah kemudian berikutnya pengen menyampaikan
menyampaikan juga nih, hari ini kita itu banyak banget waktu luangnya gitu kan. Podcast maksudnya dalam keadaan pandemi hari ini ya kita banyak waktu luangnya di rumah, kita nggak perlu berangkat ke sekolah, nggak perlu siap-siap, nggak perlu macam-macam gitu ya, nggak perlu ribet gitu kan. Nah, kita lebih banyak di rumah, lebih banyak waktu luangnya, tapi justru itu sebenarnya boleh jadi tadi pisau bermata dua gitu, boleh jadi mencelakakan kita juga. Makanya kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu isilah waktu luang dengan hal-hal yang baik, karena kalau waktu luang itu nggak diisi dengan hal-hal yang baik, maka dia pasti akan terisi dengan hal-hal yang batil, dan hal-hal yang batil itu nggak cuma hal-hal yang nggak bermanfaat, tapi juga yang boleh jadi merusak gitu kan. Makanya cobalah untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian balik lagi ke satu lagi nih, ke digitalisasi tadi. Nah, sebenarnya ini adalah alat gitu, semudah alat gitu. Kemudian alat ini mau kita gunakan gitu, mau kita manfaatkan atau kita yang diperdayakan, yang dimanfaatkan oleh alat ini. Misalnya mulai dari Instagram gitu ya. Teman-teman semua yang masih kita bisa dilihat dari apa yang kita follow lah kira-kira. Kalau kebanyakan follow yang nggak bermanfaat ya boleh jadi ya insight yang masuk ke kita, input yang masuk kita juga hal yang nggak bermanfaat. Tapi coba untuk follow yang bermanfaat lah, yang ilmu, yang kemudian kita banyak belajar itu teman-teman. Gitu ya. Iya sih, benar kata Kak Imad kayak gitu ya. Ketika kita berteman ataupun bergaul dengan seseorang, cuman ada dua kemungkinan, kita yang merubah dia atau dia yang merubah kita. Masya Allah kayak gitu ya. Baik, kita udah di penghujung acara kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, syukran ya, kepada Ustadz Anwar, kepada Kak Imad. Buat adik-adik sekalian juga di rumah, jangan lupa saksikan kegiatan showcase untuk As-Shawah official podcast kita yang insya Allah bakalan dirilis di YouTube. Dan jangan lupa pastikan untuk selalu like, comment, and subscribe kayak gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka, Allah Akbar.